Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memanggil sanubari hambanya untuk dekat agar mereka dekat, dan ketika mereka dekat Ia berikan banyak pemberian yang batin, maknawi yang dirasakan oleh setiap para arifin, setiap yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga yang ada di alam dunia, kenikmatan alam akhirah yang disiapkan di alam dunia untuk para pecinta-pencintanya, untuk para penyembah-penyembahnya yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memanggil mereka di setiap sepertiga malam, ketika sepertiga malam itu datang. Hal min sa'ilin fa'utiya hajatah. Apakah ada yang meminta hajat, aku akan berikan hajatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada yang minta ampun, niscaya aku ampuni dosa-dosanya. Hal min taibin fa'atuba alaih. Apakah ada yang meminta taubat, maka aku akan terima taubatnya. Begitu Allah Ta'ala di setiap malam memanggil para hambanya yang ingin dekat. Ia berikan mereka taufik untuk bangun, Ia berikan mereka taufik untuk berzikir, Ia berikan mereka taufik untuk membaca Quran, Ia berikan mereka taufik untuk merindukan dirinya untuk dapat bersunyi-sunyi dengannya di malam yang gelap, di malam yang sunyi, di mana sebanyak makhluk-makhluknya tertidur. Banyak para manusia lalai di setiap malamnya, tapi ia terbangun untuk mengalahkan hawa nafsunya, datang kepada Allah mengemis, datang kepada Allah memohon, datang kepada Allah meminta. Dan siapa yang dapat menolak seorang hamba ketika datang kepada Zat yang Maha Pemurah? Allah Ta'ala Maha kaya dari sekian makhluk yang kaya. Jika makhluk saja yang memiliki harta yang berlimpah, lalu memiliki sifat kedermawanan yang tinggi, didatangi oleh seseorang yang mengemis kepadanya memohon dari sedikit kekayaan yang begitu banyak dimilikinya, maka ia tidak akan mampu menolaknya, dia akan memberi. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita berada di hadapan rahmatnya yang maha luas. Datang kita ke dalam majelis ini, bangkit dari majelis ini, segala dosa kita telah diampuni Allah, segala kesalahan kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lupakan para malaikat-malaikat itu di yaumil qiyamah ketika Allah telah mengampuni dosa kita, sehingga tidak ditanya kita dengan perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Itu hanya karena murni Allah telah menyayangi para hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kankah kita sering dengar Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa akan rahmat Allah. Zat yang maha luas rahmatnya mengatakan hal demikian karena begitu inginnya Ia dari hambanya agar mereka datang kepada Allah, agar mereka menghampiri pintu gerbang rahmat Allah. Jangan terus berputus asa ketika mereka bermaksiat. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari rahimahullahu ta'ala disebutkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
bersabda bahwa ada seseorang yang berbuat maksiat, kemudian dia berkata kepada Allah dengan penyesalannya, ay Rabbi adnabtu dzanban faghfirli, wahai Allah, aku telah berbuat dosa maka ampuni aku. Maka Allah pun berkata kepada malaikatnya, wahai malaikati, wahai malaikat-malaikatku, hambaku tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang maha pengampun, saksikanlah aku ampuni hambaku. Lalu tidak lama setelah itu, setelah taubatnya dan penyesalannya terhadap maksiat yang dilakukannya, kembali hamba ini berbuat dosa dan maksiat. Karena manusia lemah, karena manusia tidak banyak daya menghadapi nafsu ini kecuali yang telah diberi taufik oleh Allah. Sekali lagi ia terjerumus dalam maksiat dan dosa. Rasul mengatakan dalam hadis itu, fa'adznaba dzanban, kemudian ia membuat dosa sekali lagi. Faqala, kemudian ia berkata, Rabbi adznabtu dzanban faghfirli, wahai Allah, aku telah berbuat dosa maka ampuni aku. Untuk kedua kalinya ia berkata demikian dengan penuh penyesalan. Lalu Allah pun berkata kepada malaikatnya, ya malaikati, abdi ya'lamu anna lahu rabban yaghfirudz dzunub, hambaku dia tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang selalu mengampuni dosa-dosa. Ushidukum ya malaikati inni ghafartulah, aku saksikan kepada kalian wahai malaikat-malaikatku bahwa aku telah mengampuninya. Sekali lagi Allah telah mengampuni dosa-dosanya ketika hambanya datang dengan penuh penyesalan dari dosa-dosa yang telah ia lakukan beberapa saat sebelumnya. Lalu kemudian jalan waktu dan berlalu waktu, sekali lagi hamba ini pun terjerumus dalam dosa maksiat, berkubangan dengan kotoran kemaksiatan. Lalu ia menyesal setelahnya dan ia berkata lagi kepada Allah, ay Rabbi adznabtu dzanban faghfirli, wahai Allah, ampuni dosaku, sungguh aku telah berbuat maksiat. Ia katakan dengan penuh penyesalannya. Lalu apa kata Allah ketika ketiga kalinya hamba ini datang kepadanya setelah berbuat maksiat yang ketiga kalinya, dan ia tidak putus asa dengan rahmat Allah, masih terus datang kepada Allah, masih terus mengharap dari rahmat Allah. Allah berfirman dan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, abdi alima anna lahu rabban yaghfirudz dzunub, ia tahu bahwasanya ia memiliki Tuhan yang maha mengampun dosa-dosa. Aku saksikan kalian wahai malaikatku bahwa aku telah mengampuni hambaku. Lalu Allah telah berfirman setelahnya, wahai hambaku, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, wahai hambaku, kerjakan apa yang kau inginkan, sungguh aku telah mengampunimu. Kerjakan apa yang engkau inginkan, sungguh aku telah mengampunimu. Bahkan rahmat Allah Ta'ala mendahului perbuatan hamba ini. Belum lagi hamba ini berdosa, janji Allah Ta'ala telah datang bahwa ia akan mengampuninya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, setiap kali hamba ini berbuat dosa, dia akan datang kepada Allah dengan penuh penyesalan dalam hatinya. Dan ketika ia akan berdosa lagi, akan berbuat lagi demikian. Dan ketika berdosa lagi, akan datang sekali lagi pada Allah dan terus mengatakan demikian. Maka Allah pun tidak tanggung-tanggung mengatakan, kerjakan apa yang kau inginkan, wahai hambaku, aku telah mengampuni dosamu. Ini satu kemuliaan yang Allah telah berikan khususnya kepada para pemuda-pemudi, ya, pada remaja putra dan putri yang biasanya dalam usia muda seringkali digoda atau bahkan lebih dahsyat godaannya daripada orang tua, oleh nafsu digoda, oleh syaitan digoda, oleh dunia digoda. Tapi ketika kita ingat hadis ini, maka setiap hamba Allah tidak layak untuk putus asa, karena rahmat selalu akan menghujami dirinya ketika ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang maha luas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hampir saja orang ini sama kedudukannya dengan Ahlul Badr.
Ketika Allah telah mengatakan kepada hamba yang satu ini, yang ketika setiap datang kepada Allah minta ampunan setelah berbuat maksiat sebelumnya, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, kerjakan apa yang kau inginkan, sungguh aku telah mengampunimu. Allah Ta'ala pun telah berkata demikian kepada ahlul badr, mereka yang hadir dalam perang Badar dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berjumlah 313 dalam satu riwayat, 314 dalam satu riwayat, 315. Ya, sekelompok muslimin mukminin dari sahabat Rasul ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa mereka diampuni apapun yang mereka lakukan. Allah Ta'ala telah mengatakan kepada mereka, i'malu fa syi'tum faqad ghafartu lakum, kalian kerjakan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Itu Allah Ta'ala katakan kepada mereka yang hadir dalam perang Badar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada salah seorang sahabat, ketika sahabat itu berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan Rasul, agar yang lainnya mengatakan bunuh saja ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan, jangan, tidakkah engkau tahu bahwa dia telah hadir perang Badar? Tidakkah kalian tahu bahwa orang itu telah hadir perang Badar, dan Allah telah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kerjakan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terus rahmat tidak pernah putus dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian mulianya umat ini? Rahmat begitu deras menghujani mereka, melimpahi mereka, karena nabinya Sayyidul Mursalin, karena nabi mereka yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Kalau Rasul diutus untuk rahmat untuk sekalian alam, rahmat yang ada di zamannya dan rahmat yang ada setelah zamannya, dan bahkan rahmat untuk sebelum zamannya. Dari mana Nabi Allah Adam alaihissalam mendapatkan ampunan dan penerimaan taubat dari Allah kalau bukan rahmatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau belum lagi lahir, ribuan tahun, puluhan ribu tahun setelah Nabi Adam wafat baru beliau lahir. Tapi rahmatnya Rasulullah sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau nabinya disebut Allah dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, maka pantaslah umatnya berlimpahan rahmat di sana sini dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku dan kalian terus dinaungi rahmat Allah zahiran dan batina. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, minggu demi minggu terus berlalu. Kemudian akan datang waktu acara kita Tabligh Akbar Majlis Adhiya Ulami, acara Isra Mi'raj di makam guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dan setiap kita terus membenahi diri untuk mendatangi tempat itu dan memenuhi tempat-tempat tersebut dengan doa dan munajat, mengharap kepada Allah segala hajat dunia zahiran dan batinah, dunia wal akhirah. Ini ziarah kubur seperti tadi yang telah disinggung oleh guru kita Fadilatul Ustaz Muhammad Nur. Saya tambahkan sedikit tentang ziarah kubur karena kita akan berziarah kubur, dan banyak muslimin muslimat, para pemuda pemudi juga berziarah kubur di saat-saat ini, dari majlis-majlis ini, dari majlis-majlis itu, mengadakan ziarah kubur ke sana kemari, atau mungkin ziarah kubur ke tempat kedua orang tua kita sendiri. Ya, juga tidak kita lupakan ziarah kubur ke tempat kedua orang tua kita. Terus di samping kita berziarah kepada mereka yang telah wafat dari para aulia dan salihin, atau guru-guru kita yang telah wafat ke rahmatullah. Semoga orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, satu riwayat di dalam hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili, walaupun sanadnya dhaif, tapi tentu kita tahu bahwa hadis dhaif tidak bermasalah untuk diamalkan di dalam fadailul a'mal.
Artinya fadailul a'mal, hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, hal-hal yang berkaitan dengan fadilah dan keutamaan amal yang dijanjikan oleh Rasul, pahalanya sekian, pahalanya demikian. Nah, itulah yang disebut dengan fadil amal. Jika ada datang hadis dhaif, hadis lemah, masih boleh kita amalkan untuk keseharian kita, karena hadis lemah masih diamalkan di dalam syariatul Islam dengan syarat tidak sampai lemahnya begitu sangat berat, ya, begitu sangat lemah. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari situ para ulama-ulama kita melakukan ajaran nisfu Sya'ban misalnya, ya, melakukan ajaran puasa di bulan Rajab misalnya, istighfar di bulan Rajab sebagaimana tadi yang disebutkan, walaupun hadisnya lemah, karena hadis lemah ini boleh diamalkan. Di dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dari seorang sahabat lain yang disebut dengan Sayyidina Abu Ruzain, ya, ini yang disebut dalam istilah ilmu hadis dengan riwayatul aqran. Apa itu riwayatul aqran? Riwayatul aqran itu seorang meriwayatkan hadis dari orang lain yang seangkatan dengannya. Nah, Sayyidina Abu Hurairah di sini meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Ruzain, dan beliau juga seorang sahabat. Ya, Sayyidina Abu Ruzain bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta fa hal li kalam atakallamu bihi idza marartu 'alaihim?" Kata Sayyidina Abu Ruzain, "Wahai Rasulullah, aku ini selalu melewati pekuburan. Apakah ada ucapan yang bisa aku ucapkan untuk mereka para ahli kubur?" Lihat sahabat Rasul, selalu ingin hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, selalu ingin waktu-waktunya dipenuhi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mereka melewati hari mereka di dalam hari itu kosong, di waktu itu kosong dari ibadah. Sampai Sayyidina Abu Ruzain tanya kepada Rasul, "Ini tiap hari aku sering lewat sini, lewat pekuburan ini. Belum tahu amalan apa yang dapat diamalkan." Dia tanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Agar mendapatkan tuntunan dari Rasul. Kemudian ketika beliau lewat pekuburan itu, ada yang diamalkan di saat tersebut, maka derajatnya naik di sisi Allah, maka pahalanya menjadi lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu rakusnya para sahabat demikian itu. Rakus terhadap kemuliaan, rakus terhadap ilmu, rakus terhadap tuntunan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu Rasul berkata kepada sahabat ini, Sayyidina Abu Ruzain radhiyallahu ta'ala anhu arda, mengajarkan beliau kalau lewat kuburan apa yang perlu diucapkan. Kata Rasul, katakan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba'. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah taala akan menyusul kalian. Antum lana taba' wa antum lana salaf, nahnu lakum, antum lana salaf wa nahnu lakum taba'. Kalian adalah pendahului kami dan kami adalah pengikut kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian insyaallah. Ini doa diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Abu Ruzain yang diriwayatkan hadisnya oleh Sayyidina Abu Hurairah. Doa dari kita yang melewati kuburan untuk mereka yang berada di kuburan, yang sudah menjadi penghuni barzakh, yang sudah menjadi ahli kubur. Doanya berupa keselamatan, dan doa ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan menyusul mereka. Maka tidak ada istilah hidup kekal di dunia. Dengan demikian, angan-angan untuk terus inginnya hidup di alam dunia akan terputus ketika kita membaca doa ini dan kita hayati. Antum lana salaf,
Kalian adalah pendahulu kami, telah mendahului ke alam barzakh, wa nahnu lakum taba', dan kami akan mengikuti kalian. Mengikuti kemana? Mengikuti ke alam barzakh, berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Ini doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Abu Ruzain, ya, beliau ini sahabat yang satu ini, ya, bertanya lagi kepada Rasul karena di dalam hadis tadi ada pengucapan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera atas kalian wahai ahlal kubur. Ini kalau kita menggunakan domir khitab dalam bahasa Arab, kalian, assalamualaikum. Nah, Rasulullah mengajarkannya demikian, bukan assalamu alaihim, salam sejahtera atas mereka, tetapi salam sejahtera atas kalian, assalamualaikum. Ini kan berarti kalau dalam bahasa Arab khitab berarti orangnya ada di depan. Ya, sosok yang diajak bicara ada di hadapan kita, itu disebut dengan khitab. Assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian. Sayyidina Abu Ruzain timbul pertanyaan dalam benaknya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Aku tak ucapkan salam kepada mereka dengan ucapan assalamualaikum ya ahlal kubur, apakah mereka mendengar wahai Rasul? Rasul menjawab, na'am, iya dia mendengar, mereka mendengar. Yasma'una wala yastati'una an yujibu. Mereka mendengar tapi mereka tidak bisa menjawab. Mereka mendengar tapi mereka tidak bisa menjawab. Artinya tidak bisa menjawab sehingga bisa terdengar oleh kalian. Bukan artinya tidak bisa menjawab, mereka tidak menjawab salam kita, mereka menjawab salam kita. Sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis lain bahwa setiap kali kita mengucapkan salam kepada orang muslimi, kepada pekuburan muslimin, mereka akan menjawab. Dan mereka bahkan mereka mengenal siapa yang mengucapkan salamnya jikalau pernah dikenalnya di alam dunia. Fulan itu yang mengucapkan salam dikenal ketika dikenalnya di dunia waktu hidup, lalu orang itu lewat di kuburannya dan mengucapkan salam, dia mengenalnya dan menjawabnya salam. Begitu disebutkan dalam hadis. Kata Rasul, mereka mendengar tapi mereka tidak bisa menjawab. Artinya tidak bisa menjawab sehingga terdengar oleh orang yang mengucapkan salamnya, itu orang yang masih hidup. Mereka menjawabnya hanya mereka yang tahu, yang di alam kubur. Lalu Rasul mengatakan kepada Abu Ruzain, ya Abu Ruzain, wahai Abu Ruzain, ala tarda an yarudda alaika bi'adadihimul malaikah, tidakkah engkau reda bahwa salammu itu akan dijawab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebilangan banyaknya malaikat Allah. Malaikat Allah berapa banyaknya? Enggak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan oleh Allah taala atas kita ini untuk mengetahuinya hanya 10. Dari malaikat Jibril, Israil, Mikail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Ya, 10 orang yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas kita untuk mengetahuinya 10. Tapi bilangan malaikat sesungguhnya semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di dalam diri kita aja kita diliputi oleh malaikat 20 setiap harinya, 10 siang 10 malam. Ada malaikat yang berada di ubun-ubun kita, ada yang ada di rongga-rongga kita, ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang. 10 di pagi hari, 10 di siang hari, dan 10 di malam hari. Mereka bertemu di setiap sholat asar dan bertemu di setiap sholat subuh. Bergantian 10 yang ini datang di sholat subuh, lalu yang satu pergi. Lalu datang lagi yang lain di sholat asar, lalu yang satu pergi. Bergantian seterusnya 10. Itu kalau setiap 10 datang, 10 pergi, 10 datang, 10 pergi. Itu yang 10 datang lain dengan yang pergi, yang lain lagi datang di hari yang berikutnya datang, lain lagi dengan yang kemarin datang. Kalau dalam kehidupan kita hidup 60 tahun, berapa banyak malaikat itu yang pergi datang? Ya, setiap hari 10, 20 dalam sehari semalam. Nah, itu saja sudah begitu banyaknya. Belum lagi malaikat yang lain, penjaga arsy yang bertasbih di Baitul Ma'mur dan bertahmid dan bertahlil, beribadah kepada Allah di sana. Di setiap hadir bersama kita di setiap majelis kebaikan seperti ini, ya, ratusan malaikat, ribuan malaikat. Disebutkan di dalam hadis bahwa mereka yang mengunjungi orang yang sakit
diiringi oleh malaikat sebanyak 7.000 malaikat. Nah, ini yang mendoakan kita ketika kita mengucapkan salam kepada mereka para ahli kubur adalah malaikat Allah semuanya. Sejumlah malaikat itu ya kita dapatkan pahalanya sebanyak itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan orang yang mendoakan mereka yang sudah wafat ketika melewati kuburan-kuburan mereka. Kita enggak kenal ataukah kita kenal? Bahkan ya, di apa namanya, di dalam kebiasaan yang diajarkan oleh guru-guru kita, minimal kita baca Fatihah itu. Kita baca Fatihah kalau kita lewat kuburan orang muslimin, mukminin, kita nggak kenal kayak mereka, kita Fatihahkan kepada hadiahnya, kita hadiah pahalanya kita hadiahkan untuk mereka ini, para orang-orang yang dikuburkan di daerah sini. Fatihah sekali berguna buat mereka, satu huruf cahaya yang akan menerangi alam kubur mereka. Walaupun di lisan kita begitu entengnya. Ya, di dalam sebuah hikayat dihikayatkan, ada seseorang, Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan dari seorang bernama Bishr bin Mansur. Ya, beliau ini, Sayyidina Bishr bin Mansur meriwayatkan sebuah hikayat. Ada seseorang seringkali kalau sudah selesai mensolatkan jenazah, sepulang dari tempat solat jenazah yang disebut dengan Al-Jaban, ya, di kota Trim ada disebut dengan Jabanah. Itu tempat khusus untuk menyolatkan solat orang mayit. Ya, tempat menyolatkan orang mayit disebut Jabanah. Ini orang kalau setiap kali pulang dari solat jenazah selalu melewati kuburan kalau mau pulang ke rumahnya. Setiap kali dia pulang dan dilewati kuburan itu, dia selalu berkata kepada mereka ini, para ahli kubur, anasakumullah wahsyatakum wa rahimakumullah gharbatakum wa tajazallahu an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Itu doa yang dilontarkan untuk para ahli kubur setiap kali dia berdoa, setiap kali dia lewat kuburan. Semoga Allah telah berikan kalian kenyamanan di alam kubur, Allah Ta'ala berikan kalian rahmat, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kalian, dan semoga Allah Ta'ala terima amal baik kalian. Itu inti doa tadi. Lalu di suatu saat itu setiap kali dia lewat kuburan itu yang didoakan, itu yang dibaca. Gak lebih dari itu, kalimat pendek tapi bermanfaat untuk mereka yang ada di alam kubur. Lalu suatu saat ketika orang ini selesai melaksanakan sholat jenazah, dia pulang seperti biasanya ke rumah melewati kuburan, tapi dia nggak baca doa yang biasanya dibaca. Terburu-buru sibuk dengan sesuatu, dia lupa baca doanya, kemudian dia pulang sampai di rumah, dia tidur, dia istirahat. Udah dalam mimpinya dia bermimpi ada segerombolan orang banyak, nggak dikenal. Mereka kemudian datang ke rumahnya, bertamu ke dalam rumah beliau ini dalam mimpinya. Lalu karena nggak kenal, beliau pun Sahibul Bait ini bertanya kepada mereka, tetamu-tamu yang begitu banyak ini, kalian ini siapa dan apa hajat kalian datang ke rumah kami? Lalu mereka berkata, ya, diwakili oleh seseorang, kami ini adalah ahlul kubur yang engkau selalu hadiahkan doa untuk kami setiap kali engkau lewat. Tadi engkau lewat, engkau tidak berdoa kepada kami, maka kami pun mengunjungimu di saat ini. Lalu setelah itu dia bertanya kepada mereka, apakah hanya karena itu kalian mengunjungi ke aku? Kalian berziarah ke rumahku? Karena sebab sekali aku tidak berdoa kepada kalian untuk kalian, lalu kalian mengunjungi aku di saat ini? Lalu kata mereka, iya, tidak ada hajat lain kecuali itu. Ketika beliau bangun dari tidurnya, dia teringat dengan mimpinya dan apa yang dilihat di dalam mimpinya tentang ahli kubur yang mendatangi dirinya ketika di dalam mimpi tersebut. Maka dia pun bertekad dari sejak itu nggak akan lagi meninggalkan doa untuk ahli kubur setiap kali ia melewati kuburan.
Hubungan antara yang hidup dengan yang mati ternyata terjalin walaupun hanya dengan doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma mereka yang diuntungkan yang sudah berada di alam kubur, tetapi bahkan kita yang mendoakan mereka diuntungkan karena pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus jikalau kita membaca doa yang satu ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke kuburan kemudian membaca doa Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal 'idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil 'alaihim rauhan min 'indika wa salama. Hadis doa ini kalau kita baca ketika kita masuk dalam kuburan, ke dalam kuburan kaum muslimin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan imbalan dari mereka yang membaca doa ini ketika masuk dalam kuburan, istaghfara lahu kullu mu'minin mata mundzu khalaqa Adam. Maka akan beristighfar, minta ampun kepada orang tersebut yang membaca doa ini ketika masuk ke kuburan, akan beristighfar untuknya sebilangan orang yang telah wafat dari zaman Nabi Adam alaihissalam dari kaum mukminin. Berapa banyaknya orang yang beriman yang telah wafat dari zaman Nabi Adam. Bahkan dalam satu riwayat yang lain dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada yang tahu bilangan kaum mukminin mukminat di saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bilangan pahala itu sebegitulah banyaknya. Yang dalam riwayat pertama tadi sebilangan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ini sebilangan mereka yang wafat dari kaum mukminin dari zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai datangnya hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hikayat salihin disebutkan ada seorang saleh masyhur di negeri Baghdad. Beliau mimpi, di dalam satu mimpinya seakan-akan orang-orang kubur bangkit dari kuburnya. Kemudian dia lihat orang-orang yang bangkit dari kubur itu berlarian ke satu tempat, menuju satu tempat. Mereka berlarian terburu-buru mengejar sesuatu dan ingin mengambil sesuatu. Kecuali ada satu orang ini duduk santai, gak ikut berebutan dengan seperti mereka. Beliau ini yang bermimpi ini penasaran, ini kenapa satu orang ini kok enggak berebutan seperti yang lain. Maka dia tanya, didekati, "Hai fulan, itu mereka sedang apa? Berlari-lari ke satu arah, seakan-akan ingin mengambil sesuatu." Maka dijawab oleh orang yang duduk ini yang santai enggak ikut lari bersama mereka, itu mereka sedang mengambil kiriman-kiriman pahala yang dikirimkan oleh orang-orang yang mukminin yang masih hidup. Ya, rupanya kalau kita kasih pahala itu, kita kirimkan pahala Fatihah misalnya secara umum, jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu direbutin oleh mereka, oleh orang-orang yang telah di kuburan itu, di alam barzakh. Yang dapat huruf alifnya, yang dapat huruf wawunya dari pahalanya, yang dapat huruf ba-nya dari Fatihah yang kita baca. Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Engkau kenapa enggak ikut seperti mereka? Mengejar itu, berlarian memperebutkan itu?" Katanya, "Aku enggak perlu. Aku udah punya banyak," katanya. "Banyak dari mana?" "Aku punya anak yang selalu menghadiahkan pahala kepada aku setiap hari dengan pahala satu khatam Al-Quran. Setiap hari dia dapatkan pahala satu khatam Al-Quran dihadiahkan oleh anaknya. Kalau tadi itu Fatihah aja untuk jami'ul mu'minin mu'minat diperebutin. Ya, ada yang dapat pahala dari alifnya, dari ba-nya, dari wawunya dan lain sebagainya. Ini pahala satu khatam Al-Quran untuk dia sendiri. Bagaimana enggak besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dia tahu nih, yang bermimpi tahu bahwasanya yang ini ternyata tidak ikut berlarian mengejar-ngejar sesuatu seperti mereka, karena sudah mendapatkan pahala, kiriman pahala dari anaknya yang masih hidup berupa satu khatam Al-Quran. Lalu kata orang ini, "Anakmu masih hidup?" "Ya, anakku masih hidup. Dia bekerja di pasar di Baghdad, di Pasar Anu disebutin."
Lalu bangunlah orang ini dari tidurnya, orang soleh ini. Dia teringat dengan mimpinya. Penasaran ingin membuktikan sesuatu yang dilihat dalam mimpinya, apakah itu betul atau cuma bayangan dari setan aja. Lalu dia pergi ke pasar yang ditunjuk di negeri Baghdad di sana. Lalu dicari-cari seseorang di dalam pasar itu yang menjual yang disebutkan ya oleh almarhum di alam barzakh itu, dia menjual satu jenis makanan seperti manis-manisan. Ketika ditelusuri pasar, dicari, kemudian diketemukan penjual yang dimaksud ternyata adalah seorang anak muda. Anak muda diperhatikan dari jauh. Anak muda ini enggak berhenti, mulutnya itu selalu berkomat kamit, enggak berhenti bergerak terus seakan-akan ada yang dibaca. Lalu didekati pemuda ini olehnya. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh aku tanya sesuatu? Boleh, katanya, silakan. Aku lihat engkau bibirmu enggak pernah berhenti, terus bergerak berkomat kamit. Apa yang engkau baca? Lalu dia jawab, aku membaca Al-Quran. Ternyata dia hafiz Quran. Orang yang hafiz Quran lihat orang tuanya di dalam kubur, senang, banyak pahala, banyak kiriman, banyak pahala, banyak hadiah yang didapat dari anak-anaknya. Di dalam hadis Rasul disebutkan oleh Rasulullah, man hafizul Quran tawajallahu walidayhi yaumal qiyamah bitajin min zahab. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan kenakan kedua orang tuanya mahkota terbuat dari emas di hari kiamat. Itu anaknya yang hafal Quran. Bapaknya dimuliakan seperti itu. Bagaimana anaknya hafal Quran nanti? Bapaknya enggak hafal Quran, orang tuanya enggak hafal Quran, tapi anaknya hafal Quran. Orang tuanya dimuliakan karena anaknya hafal Quran. Dengan kemuliaan seperti itu, apalagi anaknya yang hafal Quran akan mendapatkan kemuliaan yang lebih lagi besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemuda ini ternyata menghafal Quran. Jadi dia bilang, aku mengqamat kami terus membaca Al-Quran. Lalu buat apa kau baca Al-Quran terus? Katanya, aku khatamkan Al-Quran setiap hari dan aku hadiahkan pahalanya untuk ayahku di kubur. Oh, ternyata betul mimpinya, bukan cuma gambaran setan. Lalu berlalu waktu. Ketika sudah lama, waktu dari kejadian tersebut, di satu malam dimimpi lagi. Seorang soleh ini mimpi lagi. Di dalam mimpinya seakan-akan alam kubur diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, alam kubur dan orang-orang bangkit dari kubur. Lalu para penghuni kubur bergegas dan berlari ke satu tempat seperti mimpi yang pertama. Tapi yang anehnya, di mimpi yang ini, yang dulu tidak ikut-ikutan kabur, sekarang dia ikut-ikut kabur juga. Ya. Ketika dikenal orang itu, dia panggil, fulan, tunggu dulu. Kenapa engkau ikut kabur bersama mereka? Bukankah di waktu yang pertama engkau tidak ikut kabur, engkau duduk di sini santai-santai? Lalu kata ayahnya, iya memang. Dulu aku tidak ikut kabur, tidak ikut mengejar-ngejar sesuatu pahala yang dikirimkan oleh orang-orang muslimin itu. Ya, karena aku sudah punya anak yang memberikan aku pahala satu khatam Quran setiap hari. Sekarang aku tidak mendapatkan lagi pahala itu. Ditanya, kenapa engkau tidak dapatkan lagi? Anakku telah wafat. Ya, rupanya anaknya sudah wafat, gak dapat kiriman lagi dari anaknya yang masih hidup. Lalu bangun dari tidurnya orang soleh ini, penasaran dengan mimpi tadi, pergi lagi ke pasar, ke tempat pemuda tadi menjual barang dagangannya. Ternyata tempatnya gak ada, tutup, gak ada orang. Lalu ditanya orang yang di sebelahnya, penjual yang ada di sebelahnya di dekat toko anak itu, ini pemuda yang jualan di sini kemana? Kata, apakah engkau tuan tidak tahu apa yang terjadi? Tidak, wafat hari ini. Katanya diberikan kabar itu hari ini wafat. Maka dia datang dicari ke rumahnya dan ditanya mana rumahnya, kemudian diziarahi dan dibertakziah kepada keluarganya. Ternyata apa yang dimimpikan di dalam mimpinya betul, bahwa anaknya telah wafat sehingga ayahnya tidak lagi mendapatkan kiriman khatam Al-Quran seperti yang dikirimkan setiap hari oleh anaknya ketika dia masih hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan antara yang wafat dan yang hidup.
kaum mukminin mukminat, ya, selalu berlanjut hubungan mereka dari alam dunia sampai alam barzakh sampai yaumil qiyamah, tidak terputus hubungan mereka, bahkan mereka dapat memberikan syafaat satu dengan yang lain ketika yang satunya wafat dalam iman dan yang lainnya pun wafat dalam iman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu lagi cerita seorang wanita wafat di zamannya. Lalu ada wanita salehah yang memimpikan wanita ini yang dikenalnya. Di dalam mimpinya wanita ini melihat ada seorang wanita yang dikenal yang sudah wafat tadi duduk di suatu tempat dan di bawahnya ada sebuah bejana yang tertutup yang memancarkan cahaya. Lalu ditanya, didekati ditanya, ini bejana apa ini? Di dalam mimpi ini. Ya fulanah, ini bejana apa ini? Kata almarhumah ini, dijawab, hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari suami anak-anakku. Jadi suaminya ternyata enggak melupakan istrinya walaupun sudah wafat. Hadiah dari suami anak-anakku. Lalu kemudian ketika bangun perempuan soleha ini dari tidurnya, dia bergegas menuju ke rumah almarhumah karena teman dekatnya sewaktu hidup. Menuju ke rumah almarhumah, lalu dia temui suaminya. Lalu katanya, aku melihat tadi malam bermimpi begini begitu, mimpi istrimu dia memiliki satu bejana yang ada di dekatnya yang dipenuhi dengan cahaya yang begitu sangat terang. Dan ketika aku tanya, dia katakan, ini hadiah dari suamiku yang masih hidup. Lalu kata suaminya ketika mendengar kabar tersebut, betul, aku tadi malam baru saja membaca Al-Quran dan aku hadiahkan kepada beliau. Baru saja baca Al-Quran dan aku hadiahkan kepada beliau. Dan hadiahnya itu berupa cahaya yang di dalam bejana yang terus bersinar dan menerangi alam barzakhnya. Inilah hubungan antara yang hidup dan yang mati. Ya, karena muslimin muslimat terus berkelanjutan kehidupannya, tidak diputus dengan kehidupan kematian. Ya, hidup mereka di dunia akan berlanjut dengan hidup mereka di alam akhirat. Sebab itu jauh dari kebenaran ketika ada sekelompok yang mengatakan enggak ada faedahnya itu ziarah kubur, ya, enggak ada faedahnya itu ngirimin arwah, enggak sampai itu pahalanya ke mereka yang ke kuburan. Ya, biarlah mereka mengatakan demikian, tapi kita punya jalan yang dijalani dan ditelusuri oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersambung sanadnya terus kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diwafatkan dalam husnul khatimah dan semua yang kita amalkan bermanfaat untuk mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya keluarga kita, khususnya orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga mereka di alam barzakh dalam kebahagiaan, semoga mereka di alam barzakh dalam ketenangan, mereka di alam barzakh dalam kemuliaan, dan kita yang hidup semoga Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Segala yang kita harapkan dari Allah, harapan dunia dan harapan akhirah diberikan oleh Allah Ta'ala dan dipastikan kita mendapatkannya di alam dunia sebelum kita pindah ke alamul akhirah. Semoga doa-doa kita dan munajat kita dan semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dengar qabul, didengar tapi kemudian diterima oleh Allah, didengar kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia Maha Rahmat dan Ia Maha luas rahmatnya, dan Ia yang memberikan segala mereka yang memintanya, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dibahagiakan dunia wal akhirah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga zikir ini bermanfaat untuk kita di alamul akhirah, berzikir bermanfaat untuk kita di alam dunia, menerangi jiwa-jiwa kita yang gelap, mendekatkan diri kita kepada Allah setelah sebelumnya kita jauh dari Allah, mengingatkan kita akan kebesaran Allah setelah sebelumnya kita lupa akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ia berfirman dalam Al-Qur'an, idza sa'alani abdi idza sa'alani ibadi faqul inni idza sa'alani ibadi anni faqul inni qarib. Jikalau bertanya kepadaku hamba-hambaku, katakan bahwa aku dekat. Maka Ia katakan bahwa Ia dekat.
Dan ia katakan di dalam ayat lain bahwa ia lebih dekat dari urat nadi yang berada di leher kita, lebih dekat daripada itu rahmatnya, lebih dekat daripada itu pemberiannya. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, memberikan kabar gembira kepada setiap hamba yang beriman. Azkuruni azkurkum, ingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ketika kita mengingat Allah, Ia yang mengingat kita. Ketika kita menyebut Allah, Ia pun menyebut kita. Siapa kita yang disebutkan oleh Allah? Kita hanyalah hamba pendosa. Kita hanyalah hamba yang selalu bergelimpangan dengan kemaksiatan karena kebodohan kita dan kejahilan kita akan keagungan Allah. Tapi setiap kali kita menyebut namanya, Ia menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluknya yang suci, di hadapan makhluk-makhluknya yang Ia agungkan, para malaikat-malaikat yang penuh dengan cahaya dan tak pernah berdosa. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah tidak akan pernah bosan mendengar kalian berzikir, mendengar kita menyebut namanya, mendengar harapan-harapan kita, mendengar doa-doa dan munajat ini. Tidak akan pernah Ia bosan sampai kita bosan. Tidak akan pernah putus yang memberikan pahala sampai kita memutuskan doa dan munajat ini. Begitu sayang dan kasih Allah terhadap umat, terhadap para hambanya yang beriman kepadanya. Maka serulah namanya dengan penuh keagungan, sambut rahmatnya dengan penuh kemuliaan. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Zat yang tidak menolak kedatangan hambanya yang penuh dengan dosa ini, para hambamu datang di malam ini ya Rabb. Setelah sekian kali datang di setiap malam Kamis, dan sebagiannya menambahkannya di tengah malam, bangun berdatang kepadamu, mengharapkan rahmatmu, mengharapkan ampunanmu, mengharapkan agar dosa-dosanya dihapuskan olehmu ya Rabb. Dosa ini tak akan sanggup kami pikul, walaupun hanya satu yang kami bawa ke alam barzakh, maka akan membuat kami hina dan tersiksa di dalamnya. Ya Rabbana ya Rahim, jangan Engkau wafatkan kami kecuali semua dosa telah Kau ampuni, kecuali segala taubat telah Engkau terima, sehingga kami wafat dalam kesucian, sehingga wafat dalam kebersihan, sehingga wafat dalam kemuliaan, wafat membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah, wafat membawa kebahagiaan fil barzakh wa yaumil qiyamah. Ya Rabbana, ini munajat dan harapan kami padamu ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Akan datang waktu di mana kalimat ini sangat begitu berharga. Kalimat ini tak ternilai harganya dengan dunia manapun yang didatangkan dan dihasilkan oleh seseorang. Ketika seorang terbaring sendiri di alam barzakhnya, di alam kuburnya, berharap ada tangan yang mengambilnya dan menyelamatkannya, berharap ada seseorang yang datang memberikan hadiah pahala zikir kepadanya, menghadiahkan pahala ya Allah kepadanya, bahkan menghadiahkan pahala sedikit daripada zikir yang disebutkannya. Akan datang waktu itu kepada setiap dari yang hidup, ketika malaikat Israel datang dan mencabut nyawanya sedikit demi sedikit, terasa sakit dan ia ingin menjerit dan berkata ah, tetapi mulutnya pun terasa kaku dan badannya pun sudah terasa kaku, tak dapat bergerak ke sana kemari, dan bahkan telunjuknya pun yang dahulu ringan tak dapat ia angkat, padahal dulu begitu ringannya dan padahal dulu begitu mudahnya. Tatkala malaikat Israel terus sekali mengambil rohnya sampai kepada tali pusatnya, sampai kepada kepinggangnya, sampai kepada ke bahunya, sampai kepada ke lehernya, dan terus sampai ke ujung tenggorokannya. Dan di saat itu ia melihat neraka dan sorga. Dan ketika orang itu beruntung, ia akan diperlihatkan sorga Allah. Dan tatkala ia merugi, ia diperlihatkan neraka Allah. Maka ia akan takut bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci bertemu dengannya. Dan ketika ia melihat sorga, ia akan merindukan Allah, dan Allah akan rindu kepada pertemuannya. Ya Rabbana ya Rahim, wafatkan kami dalam husnul khatimah, dan perlihatkan sorgamu di akhir umur kami, sehingga kami merindukan pertemuan denganmu ya Rabb. Dan lalu engkau rindu bertemu dengan kami, dan lalu kami berhujung kepada sorgamu yang penuh dengan keindahan. Ya Rabbana ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, 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 ya Allah. Ketika engkau bangkitkan semua makhluk, jangan kau bangkitkan kami, melainkan kau bangkitkan kami di dalam kelompok Sayyidina Muhammad, kelompok yang kau berikan rahmat, kelompok yang kau naungi di bawah naungan arasy, kelompok yang kau berikan minuman dengan telaga Rasul, kelompok yang kau giring mereka dalam kebahagiaan dan penuh cahaya, kelompok yang kau izinkan mereka untuk masuk ke dalam surgamu. Ya Rabbana, jangan pisahkan kami dengan beliau di dunia wala fil akhirah. Jangan wafatkan kami, melainkan kami wafat di dalam agama beliau, di dalam jalan beliau, di dalam keyakinan beliau. Ya Rabbana, perlihatkan wajah beliau sebelum kami wafat, walaupun di dalam mimpi kami ya Rabb, walaupun hanya sebentar ya Rabb. Sungguh diri ini merindukan beliau, sungguh jamaah ini merindukan beliau. Jangan kau putuskan kami rahmat, sehingga engkau tidak berikan kami pandangan rahmat Nabimu kepada kami di dunia sebelum fil akhirah. Ya Rabbana, dengarkan hajat yang mulia ini ya Rabb, dengarkan hajat yang begitu agung ini ya Rabb. Tidak besar karena engkau maha besar, walaupun tidak ada seorang mampu memberikannya, hanya engkau zat yang maha luhur. Ya Rabbana ya Rahim, berikan ini dan semua hajat kaum muslimin, khususnya yang hadir dan yang mendengar ya Allah, 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 ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين شوقي إلى دار الحبيب محمد شوقا تمكن في الحشا وتكتما دارين حوات نعم الإله جميعا مذ حل فيها خير عبد قد سما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله